Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan kelompok 5 yang judul PPT-nya itu Metodologi Penelitian Pendidikan. Pengertian pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah upaya untuk mendeskripsikan gejala-gejala alam dan juga sosial dengan menggunakan angka-angka yang berasal dari kata kuantu yang dalam bahasa Latin berarti jumlah. Oleh sebab itu, menggunakan angka-angka, maka pendekatan kuantitatif mensyaratkan adanya pengukuran terhadap tingkat ciri-ciri tertentu dari suatu gejala yang diamati. Syarat penulisan pada prinsipnya bahwa penelitian itu untuk menjawab masalah, termaksud pada penelitian pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti untuk mendapatkan yang betul-betul masalah. Masalah tidak diperoleh dari belakang meja, akan tetapi harus digali melalui studi pendahuluan melalui fakta-fakta empirik. Untuk melakukan semua itu, dibutuhkan kemampuan pemahaman untuk menganalisis semua gejala-gejala yang akan diteliti, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk yang lebih signifikan dan membuatnya dalam bentuk pertanyaan. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah itu yang sifatnya sementara, maka kewajiban membaca referensi sangat dibutuhkan, khususnya yang relevan dan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu juga dibutuhkan literatur ataupun referensi dengan hasil penelitian terdahulu. Hal ini dapat menjadi pembandingan dengan kondisi yang sedang diteliti. Contoh penulisan. Yang pertama, identitas pendekatan. Penulis dimulai dengan menegaskan sifat penelitian yang edukatif dan objek. Contoh kalimat, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sesuai dengan sifatnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang sistematis, terencana, dan struktur. Dengan jelas sejak awal hingga akhir desain penelitian. Yang kedua, definisi operasional variabel. Di sini objek dianggap ini adalah syarat mutlak penulis kuantitatif. Contoh kalimat, variabel dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa. Dan belajar siswa, motivasi belajar diukur melalui indikator ketekunan, menghadapi kesulitan dan minat yang kemudian dijabarkan ke dalam 20 butir pertanyaan kuesioner. Yang ketiga itu polusi dan sampel. Penulis harus mencantumkan angka populasi dan teknik statistik untuk mengambil sampel agar bisa digenerasikan. Contoh kalimat populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa prodi PAI sebanyak 500 orang. Sampel ditemukan sebanyak 150 orang menggunakan teknik simple random sampling dengan taraf signifikan 5%. Yang keempat itu instrumen penelitian dan uji validitas. Contoh kalimat instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert. Sebelumnya digunakan instrumen diuji melalui uji validitas menggunakan korelasi, momon dan ujian reliabilitas dengan rumus. Instrumen dinyatakan reliable jika nilai alfa 0,60. Yang kelima itu teknik analisis data. Bagian ini adalah dapur dari pendekatan kuantitatif. Penulis harus menyebutkan rumus statistik yang digunakan. Contoh kalimat, teknik analisis data menggunakan analisis statistik. Sebelum melakukan uji hipotensi melalui regresi linear sederhana, data terlebih dahulu diuji persyaratan menggunakan uji normalitas dan uji literalis untuk memastikan data berintribusi normal. Bagian B, pengertian waktu dan lokasi. Penulisan waktu dan lokasi menurut lokasi penelitian berfungsi untuk memberikan batasan ruang dan waktu yang jelas terhadap objek yang diteliti. Hal ini penting agar pembaca mengetahui
kapan data dikumpul, dan di mana populasi tersebut berada, sehingga memudahkan proses generalisasi temuan. Syarat penulisan signifikan. Lokasi harus ditujukan dengan jelas, misalnya nama sekolah atau wilayah tertentu. Yang kedua itu logis, memiliki lokasi harus relevan dengan masalah penelitian yang sedang digali melalui studi pendahuluan. Yang ketiga itu transparan, harus mencakup rentang waktu penelitian, mulai dari persiapan, menyusun proposal, mengumpul data, hingga analisis data. Yang keempat itu berorientasi pada data. Penelitian lokasi harus didasarkan pada adanya fenomenal atau data yang menunjukkan adanya masalah, penyimpanan antara harapan dan kenyataan di tempat tersebut. Contoh penulisan waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Negeri 1 Toli-Toli yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 10. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada studi pendahuluan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana pembelajaran coding dan hasil capaian afektif siswa. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, terhitung mulai dari bulan Januari hingga April 2026. Tahap penelitian meliputi penyusunan instrumen, uji validitas, dan reliabilitas, pengambilan data melalui kuesioner kepada sampel terpilih, hingga analisis data statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Bagian C, pengertian populasi dan sampel. Populasi, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel, sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pendekatan kuantitatif menggunakan sampel ketika populasi tersebut luas untuk diteliti secara keseluruhan. Sampel yang diambil harus benar-benar mewakili agar penelitian dapat melakukan generalisasi terhadap temuan. Temuan pengukuran harus mencakup jumlah angka populasi yang jelas dan teknik statistik yang digunakan untuk mengambil jumlah sampel. Teknik sampel harus menyebutkan metode pengambilan sampel, misalnya sampel random sampling, untuk memastikan objektivitas, tingkat ketelitian. Penulis sebaiknya mencakup taraf signifikan untuk tingkat kesalahan yang dikehendaki, misalnya 5%. Contoh penulisan populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SD Negeri Kecamatan Baulan yang berjumlah 500 orang, meningkatkan populasi yang cukup luas. Maka penelitian ini menggunakan sampel untuk mendapatkan informasi yang luas namun efektif. Sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 150 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random untuk memastikan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Penentuan jumlah sampel ini menggunakan tarif signifikan 5% guna menjaga tingkat ketelitian data yang diharapkan. Bagian D itu pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam peningkatan kuantitatif adalah cara yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data berupa angka-angka yang menggambarkan kualitas atau derajat kualitas dari gejala atau sosial yang diamati. Data ini kemudian dianalisis untuk mencari hubungan antar gejala atau menguji hubungan sebab akibat sesuai dengan tujuan penelitian. Pengguna instrumen. Penelitian harus menyusun instrumen penilaian penelitian sebagai alat pengumpulan data. Bentuk instrumen. Instrumen dapat berbentuk tes, angket, kuesioner, atau pedoman wawancara dan observasi yang terstruktur. Uji persyaratan instrumen. Sebelum digunakan, instrumen wajib terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas. Objek yang jelas. Pengumpulan data dilakukan objek tertentu baik yang berbentuk populasi
atau sampel yang relatif. Contoh penulisan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup dan skala Likert. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur variabel penelitian melalui indikator yang telah ditentukan dan dijabarkan ke dalam butir-butir pertanyaan. Sebelum kuesioner disebarkan kepada sampel penelitian, dilakukan uji instrumen untuk menguji validitas menggunakan korelasi produk, momon, dan uji reliabilitas dengan rumusan alfa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut akurat dan konsisten dalam mengukur gejala yang diamati. Bagian E, pengertian instrumen penilaian. Instrumen penilaian atau penilaian adalah alat yang digunakan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam pendekatan kuantitatif, instrumen berfungsi sebagai alat ukur untuk mengamati tingkat ciri-ciri tertentu dari suatu gejala. Hasil dari penggunaan instrumen ini adalah angka-angka yang menggambarkan kualitas atau derajat kualitas dari fenomena yang diteliti. Syarat penulisan berbentuk standar. Instrumen dapat berbentuk tes, angket, kuesioner, pedoman, wawancara, atau pedoman observasi. Uji validitas dan reliabilitas. Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen wajib diuji validitas, ketetapan, dan reliabilitasnya. Yang ketiga itu operasionalisasi variabel. Konsep abstrak harus diangkat dengan cara menyebarkan variabel ke dalam indikator-indikator yang jelas. Yang keempat itu kesesuaian metode. Penyusunan instrumen dilakukan setelah penelitian memiliki metode penelitian yang sesuai seperti supres. Contoh penulisan, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks hasil belajar dengan kuesioner tertutup dengan skala Likert. Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel motivasi belajar yang dijabarkan ke dalam indikator ketekunan dan minat melalui 20 butir pertanyaan. Pengertian teknik analisis data. Teknik analisis data dalam pendekatan kuantitatif adalah proses pengolahan data. Angka hasil pengukuran dari gejala-gejala alam atau sosial yang diamati. Analisis ini dilakukan untuk mencari gejala kualitas atau kualitas, mempelajari hubungan antara gejala, serta mengkaji pengaruh dan hubungan sebab akibat sesuai dengan tujuan penelitian. Syarat penulisan berbasis statistik. Analisis dilakukan menggunakan teknik statistik tertentu untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan. Linearisasi proses. Analisis data merupakan bagian dari proses penelitian yang bersifat linear. Dilakukan setelah data terkumpul melalui instrumen yang valid dan reliable. Contoh penulisan, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik. Sebelum melakukan uji hipotesis melalui regresi linear sederhana, data terlebih dahulu diuji persyaratannya menggunakan uji normalitas dan uji relativitas untuk memastikan data normal. Uji persyaratan analisis. Satu, pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebar normal. Distribusi normal adalah distribusi dengan modus atau media berada di pusat. Normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik. Syarat penulisan. Uji
Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, internal, atau rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data ada nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Contoh penulisannya, pertanyaan tersebut mengindikasi bahwa hasil ujian persyaratan untuk variabel X dan Y dapat dianggap normal. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Nilai 0,200. Nilai ini menunjukkan hasil signifikan dari uji persyaratan. Dalam konteks ini nilai sebesar 0,200 artinya hasil uji tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 0,05. 794. Yang kedua, batas minimal A sama dengan 0,05. Ini adalah tingkat signifikan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika nilai yang diperoleh 0,200 lebih besar dari 0,05, maka tidak ada cukup bukti statistik untuk menolak hipotesis nol. Pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa variasi populasi benar atau salah. Eksperimen ini dilakukan sebagai saran evaluasi sampel dan analisis. Asumsi yang dibuat dalam analisis variabel adalah varial populasi adalah sama dengan membandingkan dua variabel. Jika kesetaraan kedua variabel digunakan untuk menguji homogenitas atau tidak dapat dipisahkan data apabila kedua data mempunyai variabel yang sama atau lebih signifikan, maka tidak perlu dilakukan pengecekan homogenitas lagi karena homogenitas sudah ditujukan oleh data. Penulisan uji homogenitas dapat dilakukan jika suatu sampel data yang tersebar secara acak mempunyai distribusi normal. Ujian dari pengujian homogenitas adalah untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati dalam uji statistik parametrik sebagian besar disebabkan oleh perbedaan antar kelompok dibandingkan dengan kelompok. Sebelum membandingkan dua kelompok atau lebih, penting untuk memastikan bahwa perbedaan apapun tidak disebabkan oleh perbedaan kumpulan data perbandingan kelompok tidak homogen. Contoh penulisan dari hasil uji persyaratan pada gambar bahwa nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,732 dalam konteks uji persyarat. Ini berarti bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak asumsi homogenitas dari variabel X dan Y. Secara umum dalam statistik kita ingin nilai sig yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikan yang ditetapkan, yang umumnya adalah 0,05. Pengertian uji linearitas. Tujuan dari kesetaraan adalah untuk memahami hubungan antara variabel binder dan non-binder, dan apakah keduanya tidak mengacu pada hubungan seperti rumput dan meluncur. Hubungan pengujian linearitas digunakan sebagai alat analisis persyaratan ketika analisis data dilakukan dengan menggunakan 796 sederhana atau berganda. Syarat penulisan estimasi kurang yang dikenal sebagai analisis residu plotis dan uji linearitas adalah metode yang dapat digunakan untuk memverifikasi hubungan
secara statistik linear akan membuat regresi linear atau korelasi linear berdasarkan analisis variabel demi variabel dari data linear yang diverifikasi. Contoh penulisan berdasarkan analisis yang pada gambar dapat disimpulkan sebagai berikut. Dan dari hasil uji linearasi pada gambar 3 dengan total data 50 diperoleh nilai signifikan sebesar 0,41. Karena nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang umum digunakan 0,05, maka hiptesis 0 tidak dapat ditolak. Ini berarti tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen dalam data tersebut. Pengertian uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah sebuah uji statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengguna pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. T-1 dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka parameter yang dihasilkan menjadi tidak efektif dan standar error tidak lagi minimum. Syaratnya jenis data.